Jan cerewet guys, yang tukang masak guys, cerewet guys, cerewet. Hari ini geger teman-teman, masalah makanan. Nanti aku jelaskan waktu di rumah ya. Jangan betul-betul geger ngalam dunyo ya, ngamuk. Yang tukang masak itu selalu ngamuk, selalu komplain kayak gitu. Ntar sampainya di rumah saya jelaskan. Pokoknya beda jauh lah sama orang Indonesia itu. Pokoknya kalau dia merasa benar, dia sangat berani. Nggak ada kata-kata sungkan, itu nggak ada, alias nggak enakan itu nggak ada. Beda sama orang Indonesia. Kalau orang Indonesia itu nggak enakan, sungkan, mau ngomong, takut segala macem, lebih baik mengalah gitu kan kalau orang Indonesia. Tapi kalau orang Filipina sama Vietnam, dia berani tegas karena posisi dia benar dan memang haknya dia, kayak gitu. Aku bisa ngomong seperti ini kenapa teman-teman? Saya pernah satu pabrik ya, waktu aku di Changhua sama anak Filipina, anak Talu, anak Vietnam. Jadi saya tahu banget karakter mereka ini, tahu banget sifat-sifatnya anak Filipina, Vietnam, dan orang Talu ini saya tahu semua. Saya bekerja di Changhua itu 6 tahun di pabriknya majikan aku, jadi saya tahu banget kayak apa sifat mereka. Tapi mereka itu berani tegas itu karena memang pasti benar, kayak gitu ya. Jika mungkin naik teman-teman. Pisang. Siapa yang naruh pisang ini guys? Ai. Oh, ha. Ai na pente. Oh. Oh, ha. Sese. Masih cimai citan. Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Maya Family. Ini aku mau nyari telur ya. Tadi itu ada pisang di depan rumah, ternyata yang ngasih penjual pisang langganan saya yang ada di pojok sana. Tadi itu mungkin manggil-manggil, aku nggak dengar teman-teman. Semalam mereokan nenek aku, tidur tadi jam 6, waktunya minum susu malah tidur. Aku mau beli telur aja ini teman-teman, karena uangku nipis ya. Gajiannya masih jauh, uangnya sudah menipis. Yang penting ada telur. Di rumah juga aku punya mie instan 2. Lah nggak apa-apa, seadanya. Apa lagi mau citan? Aduh. Beli telur aja teman-teman, terus pulang. Ini tadi 54 teman-teman. 10 butir 54 NT. Kalau nggak ada duit itu belanja langsung pulang. Gak usah megang-megang ini itu, takutnya kepingin. Jadi apa yang dituju ya udah diambil langsung pulang gitu. Kalau punya uang pinginnya ini, nanti megang ini itu jadinya tambah meledak gitu teman-teman. Itulah perempuan ya, perempuan. Ini kemarin dikasih bibi sebelah pisang, di sini dikasih penjual pisang langganan, gratis semua ini ya. Aku mau menyiapkan sarapan paginya nenek ya teman-teman ya. Nah kalau ini telur punyanya majikan, sehari
waktu aku pertama kali kesini itu cuma dikasih 1 butir gini ya. Itu bukan untuk aku ya, untuk nenek, bukan untuk pembantunya, untuk nenek 1 butir sehari. Nah, sarapan paginya nenek mantau ini teman-teman. Nah, aku dulu nggak ngerti, aku ngambil ini ya, coklat di lemari es, ternyata rame. Akhirnya aku beli sendiri yang warna putih. Ini kenyataan ya teman-teman ya, kenyataan seorang TKW kalau dapat majikan yang pelit, perhitungan ya. Kita harus pinter-pinter membagi keuangan, mengatur keuangan maksudku. Dan ini persiapan makanan saya, dan ini untuk majikan, ini untuk majikan, dan ini untuk saya teman-teman yang pakai kresek hitam, ini punya aku ya, ini punya majikan. Dulu aku nggak ngerti teman-teman, semua aku ambil dari persiapan di lemari es, ternyata gempa, jadi kiamat dunia akhirat. Rame ya, perang Badar ya, wis lah kapopo, senasib. Teman-teman, kita ke bawah. Ini buat nenek, dan ini aku beli sendiri ya. Nah, ini telurku tinggal 1 butir ya teman-teman ya. Kemarin nggak jadi aku makan, kemarin aku nggak makan malam, males. Yang baru aku beli. Mudah-mudahan cukup 1 minggu ya teman-teman ya, karena kajianku masih 2 minggu lagi. Kita berangkat guys ke tempat biasanya. Sepedaku lupa nggak aku cas ya, baterainya tinggal dikit. Mudah-mudahan buat pulang nanti cukup, kalau nggak cukup ya opo. Celaka lah. Alhamdulillah sudah terang benderang guys. Nah, ini aku lagi happy kedatangan sahabat setianya, sahabat baiknya. Dia lagi senang, lagi senyum-senyum bahagia. Temennya melihat keadaan nenek aku. Sudah sampai guys. Nah, aku udah sampai teman-teman. Mau nurunin nenek ya. Dan ini kursi rodanya Simbah. Tuh Simbahku di sana. Nah teman-teman, nenek aku sudah mandi dan sekarang sudah masuk, dan hari ini tuh kegiatannya membuat bunga. Terus ini太唱了吧，太唱了吧。阿婆手放一下，给阿婆手放一下。Iya, terlalu panjang punya aku, mau tak potong dulu. Hiasan gitu teman-teman. Sayang,太唱了，等一下。Tuh dikasih tahu Akong sama. Wah, bicara, 好看nih. Tadi aku keliru guys, masangnya guys. Sekarang udah bener, udah cantik. Ano? Masukkan yuk. Fang chưa了吗？还是怎样？放错了吧？还是太长了吧？啊，
Aku keliru masangnya.谢谢. Kebalik punya aku. Kamu kecil. Jadi kayak bonsai. Mau ke rumah satu ke bener mau kah ini mangin iki pada saat itu. Fang chưa了，放chưa了，对吗？Benar benar. Tapi aku yang kebalik tadi. Punya aku yang kebalik. 阿婆都是这样对不对？这样对不对？Oh, lihat yang ininya tadi ya. Kan哪里啊？Oh my god, oh ya teh, oh ya teh. 我用这个好不好？我感觉不要用这个是吗？对哦，有点整不得。整不得我了一个。Ini benar. Nah, aku ra iso lho nyawang oyote parane sing dhuwur sing isor ndi ra roh aku. 鱼还在吗？鱼还在吗？有你这漂亮，你看还是关掉了吧？哦，没有。鱼还在吗？有啦。真的假的？ Enggak tahu diresiki iki, Mbak. Iwakmu. Mea Yensu ini kan enggak tahu diresiki. Tekku ayu, hijau tekku. 阿公，你的鱼还在吗？给我老婆放那个石榴放太多了。放什么东西太多了？放这个是有。呀，这里有。我老婆啦，那个安妮哦，她是放一点点，放很多，但她放多一点的就都是。你阿公是跟他讲说不要放那么多吗？对呀。对呀，放一点点的，对不对？他说什么？太多了。养的好的呀。他的没有食料，他就放多一点了。你要把它藏起来呀。对啊。神经病啊！阿公，你的鱼还在吗？老师啊，这个怎么样啊？这个没有绿色呢，我的绿色，这个都没有绿色，还是怎么样？你们都会变这样子？对啊，在那个，对的，我的绿色比较漂亮哎，对，我的绿色，对绿色。为什么他们的不是绿色啊？你的嘞？鱼还在吗？在哪里啊？啊？有，可是里面有绿色吗？你的草是绿色吗？对啊，绿色啊。对啊，还是像它这样子？绿色比较漂亮。为什么它的不是绿色啊？这个，这就是很奇怪。是换水，你有换水是不是？有啊，有换了。换几次啊？Berapa hari？他换几次？你berapa hari？2天换一次。不是啦，不能我一直换。哎呦，一个礼拜。不要换那么多，但是什么2天换一次水，太干净了啦。还剩1个礼拜，对不对？如果我2、3个礼拜都没有换水，而且不能换全部的那个水哦。对，你这个水，你这个水要留一点点，留一点点原来的水，再倒一点点新的水，不能全部换自来水。所以setia了. Oh, jangan diganti semua. Sisain, jangan 2 hari sekali, 1 minggu sekali. Diganti di hujan, 1 minggu sekali. Tak seminggu pisah. 而且你的为什么不是绿的？我们还是绿的。哦，我的绿色呢，比较漂亮。我不知道呢。那个是谁的？一个是我婆婆的啊。一个是谁的？你弄给我的啊。哦，姐姐我的不是，他换太多次，婆婆，它太干净，你太干净了，你的草变成也不是绿，太干净了，不要太长。这我的比较绿色，比较漂亮哎。谁的？啊，这个姐姐的东西，姐姐的。你刚才哦。
咱们俩吃饭呢。 Tao. Siapa? Mbak Andi, Mbak Sri. Mbak Sri sekolah di depanku itu. Hari ini kan masuk, jadi nggak ke sini. Keting banget. Iya, sejuk. Di sini dapatnya uang delok ndas. Jadi kenyi terus. Wih. Jan cerewet guys, yang tukang masak guys. Cerewet guys, cerewet. Pol. Aku mulai duluan ya, pulang. Hari ini geger teman-teman, masalah makanan. Nanti aku jelaskan waktu di rumah ya. Jangan betul-betul geger ngalam dunyo ya, ngamuk. Yang tukang masak itu selalu ngamuk, selalu komplain kayak gitu. Ntar sampainya di rumah saya jelaskan. Oke. Ini menunya ini teman-teman, ada buah naga, ada kolak putih jalar, dan ini jujur aku nggak selera ya, aku lagi males makan, aku nggak makan. Oke teman-teman, tadi siang itu saya tidak bisa meneruskan videonya karena majikan saya datang dan ada suatu hal yang bikin kacau, jadi saya hentikan videonya sampai di situ aja ya, dan saya teruskan. Ini sudah malam hari jam 9 dan aku sudah tidur, majikanku juga sudah ada di sini, belum pulang, mungkin nggak pulang, tidur di sini ya teman-teman ya. Dan kejadian tadi siang itu waktu aku nyuapin nenek, beliau kan masuk ke kamar mandi yang biasa aku tempati untuk mandi itu ya teman-teman ya, dan wastafelnya itu ya apa ya, tempat cuci buat apa itu, wastafel ya kalau nggak salah, wastafel ya teman-teman ya, itu buat cuci tangan dan juga cuci muka itu ditekan, akhirnya ambrol. Oke teman-teman, aku kasih tahu seperti apa kondisi kamar mandi aku yang tadi itu, tempat untuk mencuci muka, mencuci tangan, ambrol. Nah seperti ini teman-teman kondisinya ya, yang di bagian sini itu ambrol tuh, lepas gitu ya, jadinya seperti ini, jadi nggak bisa digunain untuk wastafelnya ya, untuk tempat pemandiannya bisa, dan untuk klosetnya juga bisa. Dan wastafelnya itu sekarang ada di kamar saya, ada di sini teman-teman tuh, disimpannya di sini, katanya mau masih dibeli ikan apa kayak gitu ya, hari Jumat baru bisa dipasang kembali. Nah seperti itu sekarang kondisinya kamar mandi aku ya teman-teman ya. Di luar itu hujan, tapi di dalam rumah itu panas banget. Ini sampai deleweran keringat aku ya, sampai basah kuyup keringetan. Ini aku nggak nyalain kipas angin, makanya deleweran. Kalau aku ngevlog, kalau ada kipas angin itu suaranya itu nggak enak teman-teman ya, bikin risih di telinga. Oke teman-teman, aku mau sedikit menceritakan tentang kejadian tadi siang di tempatnya nenek sekolah itu ya. Dari awal pertama kali aku masuk ke sini itu kan memang kita yang jaga lansia dan membawa yang kita jaga lansianya tersebut, simbahnya gitu ya, ke tempat sekolah itu, kita kan dapat jatah makan sekali siang hari gitu ya teman-teman ya. Dan di sana kita memang diwajibkan untuk bantu-bantu kayak gitu ya. Memang udah dari pertama aku sini peraturannya seperti itu, kita dapat makan siang. Tapi kenyataannya kadang kita dapat, kadang enggak kayak gitu teman-teman ya. Dan sudah berkali-kali lah ya kita nggak mendapatkan jatah kayak gitu ya, karena gimana ya teman-teman ya, kadang semuanya serba daging B2 gitu ya. Kalau sudah dicampur daging B2 kita memang nggak makan kayak gitu, lebih baik kita masak sendiri di rumah masing-masing kayak gitu. Tapi untuk lansia yang kita jaga tetap untuk makan siangnya di sana kayak gitu. Menurut ceritanya majikan aku dulu itu di tempat sekolahnya nenek itu diwajibkan membayar uang 1000 NT ya teman-teman ya, untuk kita makan, jatah makannya TKW-nya kayak gitu ya. Kalau nenek kan memang sudah dapat dari pemerintah teman-teman ya. Dan di sekolahnya nenek itu dananya pun dari dana sosial dari pemerintahan kayak gitu ya. Di setiap tempat panti jompo, panti asuhan itu kan memang betul-betul di sini diperhatikan gitu ya. Memang sangat-sangat peduli banget kayak gitu ya.
semua panti asuhan, panti jompo itu semua memang kewajiban pemerintah untuk membantunya kayak gitu ya. Itu dulu kan di depan rumah ini gitu ya, dan sekarang di sini sudah diganti orang dan tarif biayanya itu lebih mahal. Jadi majikan aku memindahkan nenek itu ke tempat biasanya itu ya, yang aku tempati setiap hari itu. Dan untuk TKW-nya kalau sekolah di sana itu nggak perlu membayar, jadi majikan tidak perlu memberikan uang untuk makan kita, tapi dengan satu syarat, kita harus bantu-bantu di sekolahan tersebut ya. Nah, kalau untuk mandi nenek itu setiap bulannya membayar teman-teman ya, membayar listrik dan juga airnya. Kalau saya memang nggak ada tarikan apa-apa ya, tapi kita harus bantu-bantu di sekolah. Dan pada kenyataannya terkadang kita nggak dapat jatah makan, kadang cuman nenek aja kayak gitu ya teman-teman ya. Dan setiap pergantian tukang masak itu aturannya beda lagi ya. Kalau yang dulu seperti ini, yang sekarang seperti ini itu sudah beda lagi. Dan untuk yang masak untuk periode ini ya, kalau yang sekarang itu tukang masaknya sangat-sangat perhitungan banget ya, soalnya perempuan. Kalau dulu kan cowok gitu ya, beda banget. Kalau yang megang cewek sama cowok itu beda banget, lebih enakan dipegang cowok masaknya ya teman-teman ya. Dulu kita bebas masak, misalkan menunya babi semua gitu ya, untuk kita para TKW, untuk kita para pembantunya, ART-nya itu bebas untuk masak apa aja, silakan gitu ya. Dan ternyata sekarang ganti perempuan ini, beliau itu kan cerewet ya, kenyih gitu ya, perhitungan banget. Jadi misalkan menu kita babi, itu nggak ada kebebasan untuk kita masak di dapur kayak gitu teman-teman ya. Kalau sudah babi ya udah babi gitu. Misalkan ada cuman sayur cukup satu macam aja yang nggak ada babinya, yaitu cukup satu sayur itu aja dan nasi gitu teman-teman. Jadi kita sering masak sendiri di rumah gitu ya, kita mengalah kayak gitu. Nah, kapan itu untuk lauknya itu kan dibagi-bagi satu mangkok kayak gitu ya. Nah, pas waktu aku itu nggak ada, jatah saya itu sama nenek itu nggak ada. Yang ada itu cuman tulang ya teman-teman ya. Terus aku spontan tanya, bagian nenek mana? Aku bilang gitu kan. Kalau saya kan nggak masalah lah teman-teman ya. Kalau saya itu misalkan pakai sambal aja di rumah udah bisa gitu ya. Tapi untuk nenek kan harus ada ikannya kayak gitu ya teman-teman ya, ada dagingnya kayak gitu. Jangan sayur aja, kasihan kayak gitu kan. Nenek kan bukan vegetarian gitu ya. Nah, habis itu aku menanyakan jatah nenek mana gitu kan. Terus memangnya kamu nggak dikasih sama teman aku Filipina? Di sana di depan itu cuma tulang aja, nggak ada dagingnya. Sedangkan nenek dan saya tidak makan tulang, makannya daging, aku bilang gitu. Terus kemudian teman aku punya inisiatif sendiri ya, teman aku satu seperjuangan sama TKW itu patungan teman-teman, ikannya itu dibagi-bagi untuk saya dan nenek gitu ya. Dan akhirnya tukang masak itu tahu, dan untuk besoknya mulailah kita diperhatikan kembali seperti semula. Itu sudah berlalu ya teman-teman ya. Nah, kemarin itu ada kejadian lagi. Sebetulnya kejadian-kejadian masalah makanan itu setiap hari teman-teman ya, kayak diperbincangkan, kayak dipermasalahkan sama tukang masak itu. Pokoknya yang ngambil banyak itu selalu diajak berantem, maksudnya itu diomelin kayak gitu ya. Bukan 1-2 orang, enggak, bukan cuma 1-2 orang aja, enggak, banyak banget yang diomelin kalau kita ambil makanan itu agak sedikit banyak kayak gitu. Sampai pada akhirnya ada akong di sana kan diomelin ya, karena makannya banyak, terus ngambilnya juga banyak, makan di sana dan juga dibawa pulang gitu kan. Terus dia juga komplain masalah makanan, katanya kurang asin, kurang bla bla segala macem kayak gitu, dan akhirnya diomelin. Dan sekarang akong tersebut pindah ke panti jompo daerah Sincu teman-teman, sudah nggak mau di situ. Nah, habis itu setiap hari itu pokoknya berantem masalah makanan itu terus dipermasalahkan di tempatnya nenek itu ya. Kadang itu nggak ada apa-apa teman-teman, nggak ada apa-apa, cuman mie aja kan gitu. Nah, kalau kita sudah dikasih mie terus ada babinya, otomatis kita kan nggak bisa makan ya. Nah, padahal kita setiap hari di sekolahnya nenek itu bantu-bantu, kayak saya ya, lap-lap meja, lantai, apa segala macam, disapu bersih, kamar mandi juga dipel. Itu kan juga pekerjaan, juga melelahkan, itu juga butuh tenaga teman-teman ya.
waktu adalah uang ya kan. Memang perjanjiannya dari awal aku kesini kita dapat jatah makan siang di sekolahnya nenek gitu. Kalau dulu membayar dan sekarang enggak, tapi yang sekarang harus bantu-bantu bersih-bersih di sekolahan kayak gitu teman-teman ya, ceritanya seperti itu. Nah itu sudah berlalu ya masalah itu, tapi kan setiap hari memang cekcok masalah makanan. Dan kemarin itu ada kejadian anak Filipin itu kan nggak ada lauk ya teman-teman ya, semua kan dikasih lauknya itu sudah dibagi-bagi ya, satu mangkok gitu ya. Saya sama nenek itu pun cuma dikasih satu mangkok, kita nggak TKW-nya nggak, cuma nasi sama sayur, nggak ada lauk gitu kan. Lauk di mangkok itu cukup buat nenek aja, memang gitu ceritanya teman-teman. Nah berhubung anak Filipin itu beda dengan orang Indonesia ya, Filipin sama orang Indonesia itu beda jauh teman-teman ya. Orang Filipin sama Vietnam itu orangnya disiplin, keras banget, berani, pokoknya dia itu tegas gitu. Beda sama orang Indonesia. Kalau orang Indonesia itu nggak enakan, wis lah bene, biarlah bene gak apa-apa gitu ya. Nggak enakan. Orang Indonesia itu terkenal nggak enakan. Beda dengan orang Filipin dan orang Vietnam. Orang Filipin sama orang Vietnam, kalau dia haknya nggak dikasih, dia itu langsung negur, langsung apa ya, berani gitu teman-teman, tegas banget, tapi posisi benar kayak gitu. Tapi kalau kita nggak dapat jatah, alas lah, biarlah kan gitu ya, nggak enak. Nah kemarin itu waktu anak Filipin mau makan, dia nggak ada jatah lauk gitu ya, cuma ada sayur dan nasi. Nah diambil lah sama anak Filipin itu mangkok yang berisikan lauk, padahal itu jatahnya orang gitu kan. Nah spontan tukang masak itu langsung ngomel, itu punya orang berantem bertengkar ya, tapi anak Filipin itu ngomongnya langsung ke majikan, saya di sini disuruh jaga nenek, bawa nenek ke sekolahan, kan dapat jatah makan, kenapa saya cuma dikasih nasi dan lauk, nasi dan sayur aja nggak ada lauk kan. Akhirnya sama majikannya itu dikasih bagiannya dia dan juga bagiannya nenek. Dan majikannya makan di sana itu masukkan kotak amal teman-teman ya, kayak ngasih kayak beli pentang gitu teman-teman ya. Aku tahu sendiri kan ada kotakan uang ya untuk ngejeburin uang gitu, kayak kotak amal ada di situ teman, kotak kayak gitu. Jadi orang luar bisa makan di sana, tapi orang luar di sana bisa makan tapi harus ada uang untuk celengannya, kotak amalnya itu kayak gitu. Nah setelah dibagi sama majikannya juga neneknya, anak Filipin tersebut makan ya, dan yang diambil satu mangkok itu dikembalikan lagi ya, kayak gitu. Terus habis itu makanlah mereka. Nah selesai itu hari ini, akhirnya anak Filipin itu sudah nggak masuk lagi sama neneknya ya. Otomatis ya, daripada kita capek-capek kerja di sana, batu-batu di sana, nggak ada jatah makan, mending kan nggak sekolah. Kalau aku sih memang gitu teman-teman ya, kalau aku mau mending gitu. Aku biarpun nggak enakan, tapi aku masih berani teman-teman ya. Dalam arti saya berani menjawab, misalkan ada sesuatu hal yang aku nggak dapat sendiri, maksudnya lainnya dapat, aku nggak dapat, aku bisa ngomong. Kayak kemarin aja aku dikasih tulang, aku juga ngomong, kok saya dikasih tulang nggak dikasih daging, kan semuanya dibagi-bagi, kenapa nenek aku nggak dibagi, nenek aku nggak makan tulang, nenek aku makan daging. Aku bilang gitu, semua kan denger gitu ya. Akhirnya mereka, teman-teman aku itu kan saling bagi-bagi, lauknya dikasihkan ke nenek saya. Akhirnya tukang masak itu melihat, habis itu besoknya udah kembali normal, baik lagi, saya sama nenek dapat jatah ya, biarpun satu mangkok ya, biarpun nenek aja, saya enggak apa-apa. Nah itu teman-teman ya perbedaannya anak Filipin, Vietnam dan Indonesia. Orang Filipin, orang Vietnam itu beda jauh sama orang Indonesia. Filipin sama Vietnam itu orangnya tegas, berani. Dia itu berani pokoknya beda jauh lah sama orang Indonesia itu. Pokoknya kalau dia merasa benar, dia sangat berani. Gak ada kata-kata sungkan, itu gak ada. Alias gak enakan itu gak ada, beda sama orang Indonesia. Kalau orang Indonesia itu gak enakan, sungkan, mau ngomong, takut segala macem, lebih baik mengalah gitu kan kalau orang Indonesia. Tapi kalau orang Filipin sama Vietnam
dia berani tegas karena posisi dia benar dan memang haknya dia, kayak gitu. Aku bisa ngomong seperti ini kenapa teman-teman? Saya pernah satu pabrik ya, waktu aku di Changhua sama anak Filipin, anak Talu, anak Vietnam. Jadi saya tahu banget karakter mereka ini, tahu banget sifat-sifatnya anak Filipin, Vietnam, dan orang Talu ini saya tahu semua. Soalnya saya bekerja di Changhua itu 6 tahun di pabriknya majikan aku, jadi saya tahu banget kayak apa sifat mereka. Tapi mereka itu berani tegas itu karena memang pasti benar, kayak gitu ya. Jika mungkin naik teman-teman, tadi itu aku menanyakan kamar mandinya bisa untuk mandi apa enggak gitu, ternyata bisa. Nah itu ya teman-teman ya, perbedaan karakter orang Filipina, Vietnam, dan Indonesia ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majikanku ada di luar, mungkin dia mau mandi karena nunggu aku, jadi nggak jadi mandi, mendahulukan saya.